Halo Tegangers dimanapun kalian berada, masih bersama saya Soleh. Sampai saat ini, ternyata saya masih sendirian. Peleh teman saya sedang asik liburan bersama kekasihnya. Dan sampai saat ini, saya masih belum ada kabar dari Peleh. Kapan ia akan pulang? Anjing emang si Peleh. Daripada kita bahas si Peleh, mending saya bahas film yang berjudul Sin Island. Film ini rilis pada tahun 2018, mengisahkan tentang mbak-mbak pramugari yang selingkuh dengan pilotnya. Padahal ia sudah menikah dengan pria berprofesi fotografer yang bisnisnya ini sudah sangat terkenal. Waduh, penasaran bagaimana ceritanya? Silahkan kalian siapkan mental terlebih dahulu, karena filmnya ini sangat menguras rasa emosional penonton. Tapi tenang, di balik rasa tangis, amarah, kekhawatiran, ada juga scene yang menampilkan acara mabar mbak-mbak pramugari bersama pilotnya, dan juga scene mabar bersama suaminya. Gak perlu lama-lama, intro. Adegan diawali dengan menunjukkan acara pernikahan mbak-mbak pramugari bernama Kanika. Kanika mempunyai paras yang sangat cantik, manis, dan juga sangat seksi. Ia menikah dengan kekasihnya bernama David, pria tampan dan gagah yang profesinya sebagai fotografer profesional. Ternyata video itu ialah hasil dari proyek yang ia buat bersama timnya. Video pernikahannya tersebut diperlihatkan ke kliennya yang akan segera melangsungkan pernikahannya. Mereka menilai hasil dokumentasi David bersama timnya sangat memuaskan, hingga mereka berdua sepakat untuk memakai jasa David untuk mendokumentasikan pernikahannya. Saat malam tiba, David yang sedang merayakan ulang tahunnya, ia dikejutkan dengan kedatangan sang istri, yakni si mbak-mbak pramugari yang saya ceritakan tadi. Surprise! Dikarenakan ia sering terbang meninggalkan suaminya, mereka berdua keluar dari acara kumpul-kumpul tersebut dan melakukan sedikit stimulasi bibir, atau istilah lainnya ialah transfer oksigen, untuk melepas rasa rindunya. Siapa juga yang gak rindu sama kekasihnya jika sering ditinggal tugas, auto nyosor kalau ketemu. Singkat cerita, pernikahan kliennya pun tiba. Ia hadir dan timnya untuk mendokumentasikan acara tersebut. David fokus memotret kedua pengantin, dan timnya yang lain ditugaskan untuk memotret keluarga dari pengantin tersebut. Saat tas David dibawa oleh timnya itu meletakkan tas di mulut kolam, dan sudah bisa ditebak bahwa tas itu akan jatuh ke dalam kolam. Tas itu tiba-tiba ditendang oleh bocil yang kita sendiri tidak tahu apa alasan si bocil menendang tas itu. Bocil. Saat David bicara dengan sang manajer perihal tas yang ternyata berisi semua file-file project yang sudah ia jalankan, manajer pun menyuruh David untuk ganti rugi dengan semua aset yang ia punya. Kalau nggak salah sih sekitar 2M atau berapa gitu, saya lupa. Pokoknya nggak sampai 271T. David pun secara terpaksa menjual semua kamera dan aset-aset lainnya, terkecuali rumah yang ia tempati saat ini. Karena kejadian itu, David pun menganggur selama 2 tahun. Ia sampai saat ini masih sangat trauma dengan kejadian 2 tahun lalu. Di sisi lain, istri David yang bernama Kanika, ia tampak terpesona dengan pilot barunya yang bernama Steven. Scene berlanjut memperlihatkan suasana dalam rumah. Saat Kanika pulang ke rumah, ia ternyata sudah dibawakan sebuah tas yang ternyata dibelikan oleh pilot barusan. David yang menyadari tas itu yang dipakai Kanika, ia pun lantas tanya kepada Kanika. Kanika pun tidak merespon pertanyaan tersebut dengan langsung mandi. Selesai mandi, mereka berdua pun langsung tidur. Namun, Kanika yang terbayang-bayang oleh sosok Steven, si pilot barunya itu, ia pun pergi keluar untuk mencari angin segar. Dan datanglah Steven yang sangat mengagetkan dengan keberaniannya masuk ke dalam rumah. Mereka melakukan aktivitas yang sangat dilarang dalam rumah tangga,
Kanika menikmati setiap hembusan nafas dari Steven. Ternyata aktivitas itu dilihat oleh David suaminya. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Dari sini sudah jelas kan bahwa Kanika ini sudah tergoda oleh si Steven hingga ia bermimpi berjumpa dengan Steven. Saat pagi tiba, di saat Kanika kumpul dengan teman-teman pramugarinya, ia cerita bahwa tadi malam ia bermimpi sedang berjumpa dengan Steven. Teman-temannya pun lantas memotong pembicaraan Kanika. Mereka bilang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. You're having an affair. Of course. Pesawat pun akan melakukan take off, dan saat Kanika jalan bersama teman-temannya, ia didatangi Steven yang menawarkan diri untuk membawakan koper Kanika. Dan Kanika sangat salting saat melihat kebaikan Steven di hadapan teman-temannya itu. Setelah melaksanakan tugas, Kanika ingin segera pulang kembali ke rumah. Namun sayang sekali hujan deras yang melanda saat itu, yang membuat Kanika tidak bisa pulang. Steven pun lagi dan lagi berusaha untuk memikat hati Kanika dengan mengantarnya kembali ke rumah. Namun saat di dalam mobil, Steven malah mengajak Kanika main ke apartemennya. Sudah pasti kalian tahu kan apa yang akan mereka lakukan? Saat selesai melakukan olahraga ranjang, Steven lagi-lagi menghadiahkan sebuah tas untuk Kanika. Adegan berlanjut saat Kanika telah sampai di rumah. Hal itu dilihat oleh sang suami, yakni si David. Saat David mengetahui istrinya diantar oleh pria lain, David pun tersulut api cemburu. Siapa yang kau cemburu? Steven kontol. David dan Kanika pun bertengkar di dalam rumah. Dan Kanika lagi-lagi meninggalkan David begitu saja. Saat David menyusul Kanika di atas ranjang, David melihat ponsel Kanika yang masih menyala. Lantas, ia melihat isi chat Kanika bersama pilot itu. Keesokan hari, hubungan mereka berdua sudah mulai membaik. Dengan menyantap hidangan di pagi hari, Kanika pun meminta izin kepada suaminya karena nanti malam ia bersama teman-temannya menghadiri undangan makan malam dari si pilot itu. David pun memberi izin, akan tetapi ia juga harus ikut dalam acara tersebut. Saat acara itu terselenggara, David melihat Steven yang berusaha mendapatkan hati Kanika. Ia pun sedikit cemburu dan sangat menyesali tindakan Kanika yang merespon godaan dari si Steven. Sampai di rumah, ia protes kenapa ia melakukan itu. Kenapa ia merespon godaan dari Steven, apalagi di hadapan suaminya. Mereka pun bertengkar sangat hebat. David memutuskan pergi meninggalkan Kanika dan tidur di rumah mantan bawahannya saat ia dulu berprofesi sebagai fotografer. Mantan bawahannya yang mengetahui masalah yang dihadapi David, ia memberikan sebuah tiket liburan ke suatu pulau yang bernama Sin. David yang sudah kecewa dengan istrinya, tanpa pikir panjang, ia langsung berangkat ke pulau itu. Sin lalu menampilkan David yang sedang terbangun dari tidurnya, dikarenakan ia terlalu banyak minum. Saat ia mencari cincin kawinnya, nampak seorang perempuan yang bernama Tasya, yang sedang asik yoga tanpa menggunakan body armor satupun. Perempuan itu marah sama David karena telah mengganggu aktivitas yoganya itu. Saat malam tiba, David dan Tasya kembali bertemu di suatu bar. Mereka mengobrol sambil saling meminta maaf, lalu melanjutkan pembicaraan mereka dan bercanda seperti teman yang sudah lama kenal. Mereka bercerita satu sama lain, yang ternyata Tasya saat ini juga berstatus sebagai istri orang, dan David juga bercerita bahwa ia ke pulau ini karena istrinya yang asik selingkuh. Lalu mereka lanjut menuju ke suatu ruang private untuk berendam bersama. Mereka pun di sana semakin dekat satu sama lain. Very good. Di sisi lain terdapat adegan Steven yang tidak henti-henti menggoda Kanika, dan ia juga sudah mulai berani menggadang Kanika di dalam toilet umum. Kanika yang sudah sadar bahwa tindakan yang ia lakukan itu salah, ia langsung meninggalkan Steven begitu saja. Sat, Sin kembali menampilkan David
bersama Tasya di dalam kamar. David yang baru saja terbangun akibat kelelahan setelah mabar pusreng tadi malam dengan Tasya pun menyiapkan sarapan pagi untuk David dan dilanjutkan dengan aktivitas mabar lagi. Mabar lanjut di ceritanya. Sin iki puas aku ndelok mentang-mentang pramugari, ayo semok bae nol malah enak-enakan karo pilot. Sampai lali nang bojone dhewe. Lanjutkan Mas David, hancurkan lubang kencingnya. Hahaha. Kanika yang rindu dengan suaminya pun pergi sendirian untuk menjemput David pulang. Saat dua insan bertemu, mereka pun berpelukan. Tasya pun langsung masuk begitu saja ke villa David, guna mengambil kanjutnya yang ketinggalan. Found it. Nagulo ko ba kayo? Kanika sang istri sah pun marah kepada David yang sudah selingkuh dengan wanita lain. Dan Tasya sendiri sangat kecewa atas kehadiran Kanika. Mereka berdua lanjut pulang dan menceritakan kejadian itu bersama teman-temannya. Teman-teman mereka pun menyuruh David dan Kanika untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, dan mereka pun resmi baikan. Cerita tidak sampai di sini saja. Mari kita lanjutkan. Sin kembali menampilkan Tasya yang sedang mencari informasi tentang Kanika. Hingga ia mendapati kelas yoga yang dijalani oleh Kanika. Tasya pun dengan sengaja ikut join dalam kelas tersebut. Kanika yang risih dengan kedatangan Tasya, ia pun pergi memasuki ruangan sauna. Ternyata Tasya yang sekarang sangat jatuh cinta dengan David, ia terus-menerus mengganggu hubungan David dan Kanika. Ia menyuruh Kanika untuk mundur saja. Kanika yang saat ini benar-benar mempertahankan suaminya, ia tidak akan mundur sama sekali. Tasya yang kesal dengan Kanika, ia langsung pergi meninggalkan ruang sauna. Ketika Kanika pulang, ia kaget dengan perilaku suaminya yang tiba-tiba bilang terima kasih kepadanya karena sudah diberikan hadiah sebuah kamera. Kanika yang merasa tidak memberi apa-apa ke suaminya, ia pun bilang kepada David bahwa kamera itu bukan darinya. David yang mengetahui kamera tersebut pemberian dari Tasya, ia langsung menemui Tasya untuk mengembalikan kamera tersebut. Saat David masuk ke dalam rumah, ia melihat bahwa Tasya telah di-KDRT oleh suaminya. Tasya meminta David untuk bermalam di sana, menemani Tasya yang sedang kesakitan. Saat David duduk di atas sofa, Tasya pun membuat berita palsu sebuah video singkat yang menunjukkan seakan-akan David kekasihnya sedang mabar oleh Tasya. Kanika yang sangat cemburu pun, ia menggali informasi tentang Tasya. Ia mendapat informasi bahwa suami dari Tasya ini berprofesi sebagai Kang Tato. Tasya pun langsung menghampiri suami Tasya di tempat kerjanya. Suami Tasya pun akhirnya bercerita bahwa istrinya itu agak sedikit tidak waras alias sinting. Ia telah banyak memakan korban. Ia juga memberitahu Tasya bahwa suaminya itu sedang dalam bahaya. Sin kembali menampilkan yang ternyata David sedang tidur. Dan si Tasya yang rindu dengan David, ia meminta David untuk sekali lagi membasahi goa angker miliknya. Namun dengan waras, David menolak ajakan Tasya untuk mabar. Tasya yang sangat marah dan kecewa karena goa angkernya tidak jadi dipakai, ia pergi menemui suaminya untuk diajak mabar. Ternyata hal itu cuma permainan dari Tasya. Tujuan Tasya menemui suaminya yakni untuk mengcek out umur suaminya. Kok ngene ceritanya? Ketika Kanika asik shopping bersama teman-temannya, ia hampir ditabrak oleh Tasya dengan mobil yang ia kendarai. Dan tidak sampai di situ, Tasya dengan teganya menjambak rambut Kanika dan menyeret menggunakan mobilnya. Ketika Kanika sampai di rumah, ia sedang telepon dengan David suaminya. Ia menyuruh David untuk segera pulang karena sosok Tasya ini terus-menerus meneror dirinya. Dan saat Kanika sedang telepon, Tasya dengan beraninya masuk ke dalam rumah dan memukul kepala Kanika menggunakan besi yang ia bawa. David yang perasaannya tidak enak, ia pun memutuskan untuk langsung pulang saja. Ia melihat istrinya sedang diancam oleh Tasya.
Akibat tidak kuat menahan emosi, Tasya pun tidak sengaja menekan pelatuknya. Yang akibat dari hal itu, bahu David pun tertembak. Tasya yang sangat mencintai David, ia pun menyesal telah mencelakai David. Kanika yang ikatannya sudah bisa dibuka, ia pun akhirnya mengajak duel Tasya hingga berada di balkon luar kamarnya. Ketika nyawa Kanika hampir di check out oleh Tasya, David yang sudah sadar dari pingsannya, ia langsung mendorong Tasya dari atas balkon. Seperti psikopat pada umumnya yang sangat susah mati, Tasya pun kembali naik ke atas untuk kembali mengcheck out Kanika. Tangan Kanika yang sudah dilengkapi dengan pistol, ia langsung menembakkan timah panas itu ke Tasya. Dan Tasya pun yang kini berhasil di check out oleh Kanika. Scene berlanjut menampilkan David yang telah kembali menjalankan usahanya sebagai fotografer dan menunjukkan hubungan rumah tangga yang harmonis. Dan film pun tamat. Hi, David! I miss you. Pesan moral yang dapat dipetik dalam film ini adalah jangan selingkuh. Memang, terkadang dalam suatu hubungan, yakni rumah tangga, ada saja masalah yang datang, entah dari segi ekonomi, cobaan dari pasangan, dan lain-lain. Kita harus selalu bersyukur dan mengingat tujuan awal menikah itu apa. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, entah dari cara penyampaian, tutur kata, dan lain-lain. Saya mohon maaf. Le pele, dang mu lele.